adanya jadwal hemodialisa atau cuci darah. Ya, saya divonis cuci darah sejak Juli 2017, dan rasanya itu aduh gimana ya, nggak percaya, menangis, keluarga juga ya nggak terima, ya wajar gitu ya. Soalnya sebelumnya juga saya gaya hidup juga lumayan sehat, olahraga juga rutin ya, fitness, sepedaan, ya segala macam. Kalau ditanya hemodialisa berat nggak menjalaninya? Ya kalau untuk awal-awal ya pasti berat, kita kan belum menerima. Setelah sekian bulan, apalagi setahun di sana, mau ke rumah sakit jadwal tuh jadi apa ya, antusias gitu, yang cepat-cepat. Jadi udah nggak ngerasa wah beban nih gitu, enggak. Di awal-awal sih pasti ya, awal-awal itu pasti vonis aduh seumur hidup nih bakal cuci darah terus. Kalau sekarang ya biasa aja, rutinitas juga biasa, yang cuman ini aja diporsir gitu, nggak terlalu berat. Soalnya juga gampang capek, kalau udah capek juga bisa sesak napas. Kalau hal terberat sekarang itu paling menjaga cairan yang masuk ke dalam tubuh, karena pasien hemodialisa itu dibatasi kan cairannya yang masuk, seperti minum, makanan berkuah. Kenapa dibatasi? Ya karena pengeluaran kayak kencing itu udah berkurang, malah ada yang tidak kencing sama sekali kan. Jadi harus dibantu dengan cuci darah, diambil cairan sama dicuci racun-racunnya. Ya terberat menjaga minum, apalagi kan kondisi panas seperti ini kan, siapa yang kuat gitu nahan haus. Kalau maksimalnya itu sehari harusnya sekitar 600 ml, atau kita ngukur kencing kita dalam 24 jam misalkan berapa, 500 ml kencing. Berarti cairan yang boleh masuk dalam 24 jam itu 500 ml plus 500 ml, jadi 1 kilo kurang lebihnya. Kenapa plus 500? 500 itu bisa dikatakan, diasumsikan sebagai apa ya, pup gitu ya. Pup diasumsikan sebagai sekitar setengah kilo gitu kan. Untuk menekan rasa haus itu bisa dengan mengurangi garam ya di setiap masakan, karena garam itu atau natrium itu kan dia mengikat air. Jadi kalau kita makan yang asin-asin kan pasti haus. Nah soalnya si natriumnya itu mengikat air yang ada dalam tubuh sehingga kita mudah haus. Nah untuk mengatasi haus ya masak di rumah tuh ya kurangin garam. Ya kalau bisa nggak usah pakai garam, jadi hambar. Ya cuman kalau lama-lama enak juga nggak pakai garam juga. Makanan yang dihindari selanjutnya itu buah-buahan yang tinggi kalium ya, termasuk sayuran. Bukan nggak boleh, cuman ya dibatasin makannya dibatasin. Terutama kayak buah pisang itu kan kaliumnya tinggi, kelapa juga dan sebagainya tuh dibatasi. Karena bahayanya kalium itu kan, fungsi kalium dalam tubuh itu kalau nggak salah mengatur detak jantung ya. Nah kalau kebanyakan jantung akan berpacu cepat, kalau nggak segera ditangani ya bisa sampai berhenti jantungnya alias meninggal itu kalau kebanyakan makan buah. Ini bahaya kaliumnya itu. Tapi kekurangan kalium juga itu sama aja bahayanya. Jadi makan buah ya tetap cuman dalam jumlah yang sedikit ya, seperti orang nyicipin seperti itu. Sakit nggak? Enggak. Ya nggak kerasa apa-apa ya, kita biasa aja bisa ngobrol sama pasien samping, makan, minum,
biasanya saya di jam pertama tuh makan buahan, cuci darah 5 jam. Di jam pertama saya gunakan untuk makan makanan yang istilahnya dilarang gitu. Seperti yang berkalium tinggi, buah, jus. Ya tapi tidak berlebihan juga, tetap dalam kadarnya. Yang sakit cuci darah itu biasanya bukan prosesnya, cuman pas ditusuknya kan jarumnya gede juga kan, seperti jarum orang yang donor darah ya, segitulah, hampir sebesar sedotan ini air mineral yang di gelas. Cuman karena udah terbiasa, udah biasa nahan sakitnya, jadi ya kayak biasa aja, enggak yang aduh gimana sakit takut, enggak, udah biasa kok. Yang penting kita jalaninya ikhlas, terus juga semangat, dijaga pola makan, minum terutama harus benar-benar dijaga, jangan terlalu lebih. Kalau kelebihan minum itu bahayanya bisa bengkak, entah itu di perut, di tangan, atau di kaki, atau dimanapun tempatnya, atau merata, dan juga bisa komplikasi ke paru-paru ataupun jantung. Sebab kalau kelebihan cairan di dalam tubuh, kalau udah merendam paru-paru, merendam jantung, kan masalah juga itu. Jadi ya gagal ginjal itu bisa menimpa siapa saja, orang yang rajin olahraga ataupun yang emang gaya hidupnya kurang sehat. Bahkan dokter sekalipun ya juga ada banyak juga yang kena. Itu saranin buat teman-teman tuh, selain gaya hidup sehat juga harus ya minimal 6 bulan sekali tuh cek darah lengkap. Kita ke rumah sakit, medical check up atau general check up untuk mengetahui fungsi ginjal kita, ataupun mungkin ada penyakit lain yang tidak kita ketahui. Karena saya pun dulu tidak ada keluhan sama sekali. Pas ngerasa kayak lemas, mual-mual, saya pikir itu hanya sakit mah biasa atau masuk angin, kayak dikerok, minum obat masuk angin segala macem, kayak nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya ke rumah sakit kan, cek darah lengkap sama USG juga, ginjalnya udah mengecil. Itu udah stage 5 kali, udah mentok, ginjalnya tuh udah mengecil. Jadi saranin buat teman-teman yang lihat video ini, gaya hidup sehat, olahraga, minum air yang banyak. Karena kalau udah kena gagal ginjal boleh minum air, justru nggak boleh banyak-banyak. Sewaktu sehat minum air yang banyak biar ginjalnya. Kalau gagal ginjal kadang nggak terdeteksi kalau secara ini ya, kita sehat, kita biasa-biasa aja, tak tahu kena. Ya, soalnya yang bisa kita lihat ya harus dari ininya, si ginjal lihat dari cek darah, di ureum sama kreatinin, itu yang umumnya. Kreatinin tuh maksimal kalau laki-laki 1,7 kalau nggak salah ya. Waktu itu saya pertama kali cek kreatinin tuh udah 20, di angka 20 itu udah stadium akhir. Ureum juga saya lupa maksimalnya berapa, saya itu sekitar 300 ureumnya. Wow, itu badan juga kerasanya lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, duduk nggak bisa, duduk juga langsung pingsan. Pokoknya udah pasrah lah, la haula gitu. Saya nggak tahu bisa bakal sehat kayak gini lagi, bisa nyetir sendiri gitu. Sebelumnya udah sampai rumah sakit, karena dalam rumah sakit tidak boleh nyalakan kamera, mungkin kita di perjalanan saja kameranya. Ya nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah selesai juga 5 jam, dari jam 2 sampai jam 7.